baik di permukaan bumi, yaitunya masjid. Khairul bilad fil ardi, tempat yang paling ancak, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling berharga di permukaan bumi adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk di mata Allah adalah pasar. Karena apa pasar? Balai. Karena di dalam balai itu banyak biasanya satu, orang yang curang. Dua, banyak kipu tepu. Di balai itu deh banyak kata-kata luar, kata-kata yang tak bermanfaat. Dan di balai itu deh banyak aurat yang tabu buka. Dan di balai itu deh banyak penipuan, kecurangan. Maka di KCN balai adalah topik yang paling buruk. Kemudian selawat beriringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, bapak yang sama kita hormati, pagi hari ini atau subuh hari ini adalah subuh perdana bagi kita, program masjid, yaitu melaksanakan subuh berjamaah sudah terbiasa, kemudian dilanjut dengan subuh berkah, diisi dengan acara pengajian, kemudian diikuti dengan makan lontong basamo beko. Minimal tak minum air putih basamo. Minimal. Mudah-mudahan program-program masjid yang dibuat di masjid kita, mudah-mudahan iko awal dan mudah-mudahan tak iko lo akhir. Itu tak tibu yang deh, itu je kowe. Tak tibu yang deh. Kinilah ikuran awal, ikuran terakhir je. Mudah-mudahan tidak. Artinya apa ibu pak? Bapak ibu pengurus, ambo juga pengurus suau, suku boge tantangan membawa ke masjid. Sehingga ibu berbagai macam terobosan yang dilakukan di jamaah bersama pengurus dalam rangka memakmurkan. Salah satu program yang cukup booming itu hari ini adalah subuh berkah, diisi dengan pengajian, diisi dengan snack basamo. Nah, itu hari ini. Tinggal ibu bapak lebaa mensosialisasikan ke masyarakat. Apalagi dah muslim. Hari ini model disuruh-suruh bagi anak-anak kita bekerja sama dengan donatur yang melakukan satio anak subuh berkah itu beko datang ke suau, datang ke masjid, kemudian dia ke piti beko. Nah, caranya beko bukan dari piti pengurus, bukan dari saku pengurus, bukan dari kas masjid, tetapi ada nilai donatur yang bisa. Wak gaet donatur beko, umpamanya ada donatur perantau awak, buat grup WA beko, seorang, dua orang, tiga orang, bisa. Kalau di tempe mungku panti dah, itu tiap pagi deh. Nyo dapet nyo lagi mau itu ada donatur lah. Jadi deh kita bahas caranya nanti kiat-kiatnya bisa membawa anak-anak kita. Kalau apa-apa lah kita lah dintai-intai malaikat gitu. Nah, tetapi ndak bahas semangat deh kita yang ada. Sebab mudah-mudahan kita menjadi salung asok dah. Ada apa lagi subuh ko sangat hebat sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, begitu besarlah nilai yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan subuh berjamaah. Salah satu keuntungan dan kelebihan bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, subuh berjamaah di siko, ibu, di masjid, beda nilainya subuh di rumah. Maka keuntungan yang cukup besar yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah sama dia itu melaksanakan sholat 12 jam. 12 jam.
semalam penuh. Lekue ibu pak rasanya wan togak rukuk sujud duduk antara sujud rukuk togak lo lihat 2 boleh jam tawi. Tak. Siapa yang mendapatkan beribadah sama dengan 2 boleh jam ni? Orang-orang yang melaksanakan solat subuh berjamaah. Di mana? Di masjid, di surau, dan di musola. Itu berdasarkan hadis Rasul. Apa kata Rasul? Man sallal isya fi jamaah. Siapa yang melakukan solat isya fi jamaah, berjamaah solat isyanya. Faka'annama qama nisful lail. Maka dia sama atau seolah-olah dia itu melaksanakan ibadah solat nisful lail, setengah malam. Berapa setengah malam ni? 6 jam. 6 jam kalau setengah malam. Artinya apa? Kalau ibu ambo salat isya wa berjamaah di surau, yo nyokalan sinetron ni. Nyo nampak yang borik ni kan sinetron ni. Tinggal filem ni baik korek tu je. Tetapi nyo lawan keinginan tu deh. Nyo tetap lakukan salat berjamaah di masjid. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka dia itu mendapatkan nilai khusus untuk salat berjamaahnya salat isya, pakaian nama nisful lail, maka sama dia itu melaksanakan ibadah salat setengah malam 6 jam. Togak, rukuk, sujud. Tetapi yang hebatnya tidak saja isya, tetapi subuh mode kita kini ke, godang-godang. Apalagi kita nak agak jauh. Godang-godang. Apa kehebatannya? Kata Rasul, wa man shalla subha fi jamaah. Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah di mana? Di masjid, di surau, di musola. Lalu apa yang dia dapatkan motivasi yang diberikan oleh Rasulullah? Faka'annama shalla laili kulluhu. Maka dia itu seolah-olah, seakan-akan melaksanakan solat selama laili kulluhu. Faka'annama shalla laili kulluhu. Sama dia itu dengan melaksanakan ibadah solat semalam penuh. Berapa semalam penuh tadi? 2 boleh jam kita. Mendapatkan nilai pahala. Mendapatkan nilai melaksanakan ibadah solat. Begitu hebat nilai yang kita dapat. Itu satu. Yang kedua, ibu, pak, keutamaan yang didapatkan bagi orang yang rajin melaksanakan solat berjamaah walaupun jauh, kolam, gelap, rasa takut ada, rasa kan di toko ada orang bagi ibu-ibu ambo. Keutamaan yang kedua, nanti orang itu akan diberi cahaya yang terang benerang nanti pada hari kiamat. Lai taraga ibu dapat cahaya. Bila cahaya ku dapat? Di hari kiamat. Kiamat itu tak bagi bara. Tak bagi 2. Yang pertama kiamat kecil. Yang kedua kiamat besar. Ini tak disebutkan siko kiamat ada, kiamat godang ada. Tapi orang yang rajin melakukan solat berjamaah bila waktu nan paling borek dia, nan paling godang dia godaknya 2. 1 isya, 2 subuh.
akan diagih bagi orang itu cahayo yang terang benerang. Bila di saat cahayo ndak ada. Bila cahayo ndak ada tu, ketika di dalam kubur ada ndak cahayo? Ndak ada. Cuma dia orang masuk dalam kubur, sudahlah ketika digali agak lai 2 meter dah. Lai 2 meter. Kemudian buat lo bilik ketek. Kemudianlah sudah dibuat kita bilik ketek kita dimasukkan kita ke dalam. Kemudian diimpik lo, diagilo batih papan. Kemudian diagilo daun beko kan. Kemudian ditimbun, golok, gelap. Tapi adu dengan keadaan gelap itu salah satu keutamaan yang didapatkan orang yang sholat berjamaah itu adalah mereka akan mendapatkan cahaya nanti. Bila ibu ketika di dalam kubur diberi cahaya di dalam kubur. Diberi cahaya ketika hari berbangkit. Diberi cahaya ketika dia berada di padang mahsyar. Diberi cahaya ketika dia berada melewati sirat. Itu kehebatan siapa? Orang yang rajin salat berjamaah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasul? Basyiril masyaina fi zulmi ilal masjid. Sampaikanlah kabar gembira. Agilah perasaan senang. Sampaikanlah kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira kau disampaikan? Kepada siapa? Basyaril masaina fi zulmi laili ilal masjid. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid. Ustaz, kami tak tahu jalan deh. Hanya ambo tak tahu jalan dah. Tapi berjalannya deh bisa berjalannya melalui oto, bisa berjalan melalui Honda, bisa melalui sepeda, atau berjalannya ndak ngaku sepeda, ndak ngaku oto, ndak pakai mbok oto, ndak mbok Honda, dengannya duduk manis saja jam belakang. Menganya deh. Dibonceng ada orang. Itu kemana jalan je dia? Atau dengan cara berjalannya ke masoji, ibu pak, dengan cara jalan kaki. Jangan jalan kaki. Lalu Nabi kecen, sampaikanlah kabar gembira kepada orang itu tuh. Kepada siapa? Orang yang berjalan ke masjid, orang yang datang ke masjid dalam keadaan fi zulmi, dalam keadaan gelap. Di mana waktu yang gelap deh? Malam waktu Isya. 2 waktu subuh madekini ke. Agilah kabar gembira kepadanya nanti. Agilah perasaan senang kernya nanti. Basirul masaina fi zulmi ilal masjid binuritami, akan diagi cahaya terang benerang nanti di hari kiamat. Le taraga bu dapat cahaya. Alhamdulillah taraga dapat cahaya. Tapi ibu, kalau nak lengkap cahaya yang bu dapat, yang kita lakukan ibu, usahawan ketika kita datang pai ke masoji, berjalan ke masoji, mau pakai Honda, mau pakai oto, mau jalan kaki, mau baboncengan, wa minta kepada Allah agilo awak cahaya. Apa bunyi doanya ibu? Doa berjalan ke masoji. Doa berjalan ke masoji. Doa berjalan ke masoji. Ya kadang-kadang kalau minum kopi, kalau dapat rokok, lu berarti agak puas, hilang pengoner dia. La haula. Doa keluar rumah. Bismillah. Wala quwata illa billah. Doa berjalan ke masjid itu keluar rumah deh. Doa berjalan ke masjid. Coba deh ibu. Bagi ibu nanti kalau bisa apa deh ibu nanti murah coliannya. Colian dinilai nanti. Dikirim nanti itu di print. Nah, apa bunyinya doanya?
Kata Rasulullah SAW, iko yang ngajak doanya, Allahumma ja'alni fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basori nuron, wa amama nuron, wa fauqa nuron, wa tahta nuron, wa fauqa nuron, wa ja'alni nuron. Kalau tak dapat, mereka. Doa awak. Allahumma ja'alni fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Wa fi lisani nuron, lidahku bercahaya. Supaya mudah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wa sam'i nuron, talinguku bercahaya. Mudah masuk nasihat. Wa amama nuron, jadikanlah di depan ambo bercahaya nanti ya Allah. Wa ro'a nuron, jadikanlah belakangku bercahaya. Waja'a wa fauqa nuron, atasku bercahaya. Wa tahta nuron, bawahku bercahaya. Waja'alni nuron, jadikan semuanya bercahaya. Kalau tak dapet dek kita bahasa Arab yang model itu, bahasa awak aja lah sambil berjalan. Ya Allah, jadikanlah hatimu bercahaya ya Allah. Jadikanlah mata ambo bercahaya ya Allah. Jadikanlah telinga ambo bercahaya ya Allah. Jadikanlah muka ambo bercahaya ya Allah. Jadikanlah belakang ambo bercahaya ya Allah. Jadikanlah di hati ambo bercahaya ya Allah. Jadikanlah di bawah ambo bercahaya ya Allah. Jadikanlah semuanya bercahaya ya Allah. Itu paling kurang. Daripada kak, lebih kak anak si anu nak pulang di Batam badan dua daripada itu otak. Tapi ya, bado minta kepada Allah cahaya. Iko keutamaan yang kau baru deh. Yang kedua. Nah, itu dah lama deh sampai jam 6. Yang ketiga, kita sampai nakiknya. Nah, yang ketiga, apa keutamaan yang ketiga bagi orang yang rajin datang ke masjid nanti, Ibu? Yang ketiga, keutamaan yang didapatkan bagi orang yang rajin datang ke masjid untuk salat berjamaah, mereka akan mendapatkan guguran dosa. Letaraga Ibu Pak di guguran dosa. Lah, dapat guguran dosa. Kita ko ambo banyak dosa ambo. Banyak kesalahan kilaf dan salah ambo. Tetapi ada wasilah yang diajar dari Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menggugurkan dosa itu. Salah satu adalah datang ke saji. Apa kata Rasulullah? Ala adulukum ma yamkhullahu bihi khataya. Rasul pernah menawarkan mereka, mau ndak aku tunjukkan kepadamu, kata Rasulullah, perbuatan pekerjaan apabila engkau lakukan pekerjaan itu akan menghapus kesalahanmu. Mbak Haji Bu, akan mapui? Lihat do Ibu nambah salah nambah dosa. Lah, apa-apa ledak. Gitu aja. Rasul tawarkan, mau ndak aku tunjukkan kepadamu suatu perbuatan pekerjaan apabila engkau lakukan pekerjaan itu akan menggugurkan dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa masa lampau. Tak saja itu, kalau kamu lakukan perbuatan ini, wa yarfa'u bihi daraja, akan diangkat derajatmu, akan dimuliakanmu, akan diangkat derajatmu masa yang akan datang. Lalu sahabat itu bertanya, mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasul, kami mau ya Rasul, digugurkan dosa masa lampau dan diangkat derajat masa yang akan datang. Rasul katakan apa? Qala isba'ul wudu 'alal makarihi. Apa amalannya pertama? 1. Berwudu pada saat yang tidak menyenangkan. Bila berwudu tidak menyenangkan dia?
Ndak sonang bau dua dia kata tutur ya. Satu, di tompek dingin sadingin-dinginnya. Ah, di mana dah tompek dingin sadingin-dingin nih? Kalau di awak di mana tuh? Ah, di Alan Panjang mana lagi? Di Bukit Tinggi, malai. Di Pato. Itu godang enggak godak abu dua deh. Tapi kalau bau dua kita di tompek nan dingin sadingin-dingin ko ya. Tidak saja bau dua kan solat, tapi wak manjali ago dua wak akan godang pahala. Jadi ibu apa maknanya? Ibu kalau ibu mandi atau PK kamar mandi aja, usahawan jangan pipis aja. Usahawan jangan buang air godang aja ngata. Usahawan bau dua. Salamu kita bau dua, salamu itu kita dapat doa dari malaikat. Walaupun kita tak akan solat, tapi usahawan bau dua. Maka Imam Ghazali dia ngecen salah satu ciri-ciri orang yang akan mati dalam keadaan husnul khotimah dia, orang yang rajin berwudu, memelihara wudu. Itu amal yang pertama. Yang kedua, apa amalannya yang akan menghapus dosa-dosa kita masa lampau dan menggugurkan dan mengangkat derajat kita. Yang kedua, wa kasratul khudha ilal masjid. Banyak-banyak malangkan kaki ke masjid. Banyak-banyak malangkan kaki ke masjid. Apa maksudnya? Rajin datang ke masjid. Rajin datang ke surau. Rajin datang solat berjamaah. Cari ibu. Jadi kalau dapat enggak, ibu, kalau ibu bau dua datang ke masjid, bau dua di mana? Di rumah yang paling hebat. Beda nilai apa ambo, ibu ambo yang bau dua di rumah, dia wuduk siko beda nilai kecuali tiba di wak masuk apure bahasa enggak aja kontui awak bekwa. Ayolah, ulang wuduk siko dia. Tapi berbeda nilai. Apa kata Rasulullah ibu Rasulullah? Man toharra fi baiti, siapa yang berwuduk dari rumahnya, summa masa ila baitin min buyutillah, kemudian dia datang ke rumah Allah, ke surau, ke masjid. Untuk apa? Ini banyak orang datang ke masjid, dia ke surau untuk apa? Pergi mandi, pergi buang air. Tapi dan untuk itu kecik Nabi dah. Siapa yang berwuduk dari rumah, berwuduk dari rumahnya, kemudian dia datang ke rumah Allah untuk liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melakukan solat fardu. Datangnya ke masjid untuk lakukan solat fardu, untuk lakukan solat berjamaah. Nah, faraidillah kana khutwatahu, satiyo langkah kakinya, Babu, satiyo langkah kakinya akan menghapus ihdahuma tahutu khoti'a, satiyo langkah kakinya akan menghapus dosa. Wa tarfa'u daraja, dan langkah kaki lain menggugurkan, mengangkat derajat. Langkah kaki yang satu menghapus dosa. Kaki yang lain mengangkat derajat, dengan catatan tadi berwudu di rumah. Bahkan keutamaan yang berapa lagi? Yang keempat, coba deh ibu, kalau ibu berwuduk di rumah. Bu, lihat keutamaan yang empat. Apa kata Rasul kalau kita berwuduk di rumah? Ibu, orang yang keutamaan yang keempat, siapa yang berwuduk dari rumahnya, berangkat ke masjid, melakukan sholat berjamaah, dia akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Lesodo kita melakukan haji sih kau ibu. Dah do. Umroh alun
Tapi kata Rasul, orang yang setiap kali barangkit ke masjid, barangkit ke surau, barangkit lakukan salat berjamaah, berwuduk di rumahnya, dia setiap kali berangkat ke rumah Allah melakukan salat berjamaah, mendapatkan pahala haji. Mana hadisnya? Coba lihat ya, Bu. Man ghada ilal masjid. Siapa yang datang ke masjid. Atau dalam hadis lain, man kharaja min baitiha. Siapa yang keluar dari rumahnya. Kemudian berangkat ke masjid untuk melakukan solat berjamaah. Paka'anna maka ajri haji tamma. Dia akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi setiap kali kita barangkit, wuduk di rumah. Setiap kali barangkit, wuduk di rumah. Maka nilainya berbeda dengan orang yang tidak berwuduk. Salah satu nilai yang dia dapatkan itu, dia sama dan setara dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu hebat yang dia dapatkan. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu. Keutamaan yang kalimo yang kita tunggu-tunggu. Jangan lamo dan situang gue turun aja beko. Sakalila baik ke situ je gitu je. Yang terakhir, yang kalimo. Yang kalimo keutamaan yang didapatkan orang yang rajin salat berjamaah, orang yang rajin salat berjamaah, ibu, mereka akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan hidupnya penuh dengan keberkahan. Letaraga ibu, letaraga mati husnul khotimah. Dua mati kita orangnya. Su'ul cik, husnul cik. Su'ul mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan ibu rajin berdoa, ya Allah, matikanlah ambo dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Tutuplah hayat ambo, hidup ambo dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Tetapi usaha untuk itu dia dah adu. Leomu dia. Salah satu adalah kehebatan salat berjamaah, orang yang rajin berjamaah, mereka akan dimatikan oleh Allah. Ingat Bu, diwafatkan. Bukan wafat aja, diwafatkan. Dimatikan dalam keadaan husnul. Jadi hadis, waktu tutup dengan hadis kau. Apa kata Rasulullah? Atani laili rabbi tabaraka wa ta'ala. Tadi malam aku bermimpi. Kata siapa? Kata Nabi. Aku bertemu dengan Tuhanku. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, hal tadrina fima yahtasimul malaikatul a'la. Muhammad, tahu tak engkau perbuatan apabila engkau lakukan perbuatan itu berebut-rebut malaikat mencatat amal solehmu. Tidak saja itu, kalau kamu lakukan perbuatan ini akan menggugurkan dosa masa lampau dan mengangkat derajatmu, dan apabila engkau lakukan ini engkau akan mata bi khair, engkau akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan wa'asa bi khair, hidupmu penuh dengan berkah. Apa amalan itu? Salah satu adalah banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Oke, Ibu, sesuai janji yang kita tadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.